Oke baik, perkenalkan nama saya Jisudafi Christian Siregar dengan NIM 6243111106 dari kelas PJKRE 2024. Ingin memenuhi tugas mata kuliah sport massage dengan massage tungkai bawah, tungkai atas, telapak kaki dan pinggang punggung bagian tengkurap. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik, kita akan masuk ke manipulasi tungkai atas, tungkai bawah, dan telapak kaki. Kita mulai dari tungkai atas. Pertama kita harus melipat celana agar kita tidak terganggu. Manipulasi di tungkai atas ini ada epurase. Epurase itu dibagi menjadi 3. Pertama, untuk melakukan epurase kita harus memakai hand body. Penggunaan hand body itu secukupnya, dia tidak diratakan, hanya dioles saja agar tidak cepat mengering. Untuk epurase 1, tangan menempel pada tungkai atas dan tempat untuk pemberhentiannya itu di trochanter mayor. Untuk manipulasi epurase bisa dilakukan sebanyak 5-7 kali pengulangan. Kemudian untuk epurase yang kedua yaitu tangan bebas memegang pergelangan kaki kiri. Tetap pemberhentian epurase di trochanter mayor. Kita harus menggunakan berat badan agar tenaga tidak cepat terkuras. Oke, selanjutnya epurase ketiga. Epurase memiliki manfaat untuk meningkatkan kelancaran peredaran darah di pembuluh balik vena. Oke, setelah epurase 1, 2, dan 3 kita akan masuk ke petrisase. Petrisase di tungkai atas itu ada 2. Yang pertama, kita harus melap hand body yang ada di tungkai atas. Untuk petrisase pertama seperti ini. Prinsip dari petrisase pertama itu kita harus menekan, memeras, mencabut. Kedua tangan di sini, tekan, peras, cabut, tekan, peras, cabut, tekan, peras, cabut. Dilakukan bergantian dan naik turun. Manipulasi petrisase bisa dilakukan sebanyak 5-7 kali pengulangan. Untuk petrisase yang kedua sama konsepnya, tekan peras cabut tapi secara bergantian seperti ini.
Oke, selanjutnya kita masuk ke shaking. Untuk shaking kita harus ngecek kaki pasien harus dalam keadaan rileks dengan cara mengecek seperti ini. Prinsip melakukan shaking, kita harus menggunakan tenaga yang lebih sedikit, lebih banyak sedikit, dengan dorongan dan tarik ke belakang secara bergantian dan terus naik dan turun seperti ini. Untuk manipulasi shaking ini kita bisa melakukan sebanyak 3-4 kali pengulangan saja, karena dalam manipulasi shaking ini membutuhkan banyak tenaga. Untuk kegunaan manipulasi shaking ini adalah untuk membantu penyebaran sari-sari makanan ke dalam jaringan-jaringan yang ada pada tungkai atas. Kemudian setelah shaking, kita masuk ke eksplorasi penutup. Eksplorasi penutup sama dengan eksplorasi 1 dan 2 tadi, 1, 2, dan 3. Baik, setelah dari tungkai atas kita masuk ke tungkai bawah. Di tungkai bawah manipulasi eksplorasi yaitu ada 3 juga seperti ini di tungkai atas. Untuk eksplorasi pertama gerakannya seperti ini. Kita dari tumit masuk ke soleus dan berhenti di gastrocnemius. Manipulasi kedua, tangan bebas memegang pergelangan kaki. Kemudian manipulasi ketiga. Eksplorasi ketiga. Kemudian masuk ke petrisase yang body dilap. Petrisase di tungkai bawah itu ada 2, sama seperti tungkai atas, prinsipnya menekan, memeras, mencabut.
Fungsi dari petrisase ini adalah untuk menghancurkan myogilosis. Nah, myogilosis itu timbunan dari sisa-sisa pembakaran yang ada pada otot dan bisa mengeras, yang dapat menyebabkan turunnya performa otot. Kemudian petrisase yang kedua, masuk ke shaking. Sama, shaking kita harus mengecek keadaan pasien, kaki harus rileks seperti ini. Kemudian lakukan shaking dengan prinsip yang sama. Sekarang kita masuk ke telapak kaki. Di telapak kaki itu ada dua manipulasi, yaitu eflorase dan petrisase. Untuk eflorase yang pertama seperti ini. Jika pasien merasa kegelian, kita bisa menambah tenaga agar pasien tidak merasa kegelian. Untuk eflorase yang kedua seperti ini. Masuk ke petrisase. Kemudian kita bisa juga mengepalkan tangan dan menggerus pada daerah kaki. Itu dia. Kemudian kita masuk ke kurasi penutup. Baik, itu dia manipulasi yang ada di tungkai atas, tungkai bawah, dan telapak kaki. Oke, baik, kita akan masuk ke pinggang dan punggung. Eflorase pertama, kita meratakan emboli.
masuk ke evaluasi kedua. Setelah ke fase kedua, kita masuk ke friction. Untuk melakukan friction, caranya adalah tangan jari-jari disatukan dan tangan kiri dibentuk di atas tangan kanan, dan perlakuannya itu ke dalam atau mengarah ke rusuk. Oke, setelah dari friction kita masuk ke skin rolling. Tadi friction itu memiliki kegunaan untuk mengangkat sisa-sisa pembakaran yang tersembunyi di bawah-bawah tulang rusuk. Kita masuk ke skin rolling. Untuk perlakuannya seperti ini. Skin rolling bertujuan untuk melonggarkan atau memisahkan dan menaikkan antar kulit dan jaringan yang ada di bawahnya. Setelah skin rolling, kita masuk ke tapotomen. Di dalam tapotomen itu ada 3 jenis. Yang pertama ada beating, kemudian clapping, kemudian ada hacking. Jika ada warna merah yang terjadi setelah melakukan tapotomen, berarti di sini menunjukkan meningkatnya pelebaran pembuluh darah, rambut pembuluh darah, dan terjadinya penyebaran sari-sari makanan. Kemudian kita masuk ke Vulcan.
Vulkan bertujuan untuk lebih membantu untuk mengangkat sisa-sisa pembakaran dan agar cepat dibawa kembali ke jantung. Kemudian setelah vulkan, masuk kita ke evaporasi variasi. Setelah evaporasi variasi, kita masuk ke evaporasi penutup, sama seperti yang di awal tadi. Oke, nah, itu dia tadi manipulasi yang ada di pinggang dan punggung. Sekian dari saya, terima kasih.